Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Ibnu Tafian, NGANIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi dari judul saya, yaitu optimalisasi penggunaan AC hemat energi menggunakan sensor suhu IoT di rumah tangga. Oke, ya. Pertama itu adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Perkembangan teknologi untuk efisiensi energi di sektor rumah tangga itu yang pertama ada inovasi teknologi efisiensi energi. Kemajuan teknologi modern yang berfokus pada penghematan energi di lingkungan rumah tangga itu sangat penting. Kemudian dua itu adalah penggunaan sensor dalam mengurangi konsumsi energi. Sensor yang terintegrasi dapat memonitor dan mengontrol perangkat secara otomatis untuk efisiensi energi. Terus kemudian ada tantangan konsumsi energi tinggi di Indonesia dengan penggunaan AC. Tingginya konsumsi energi di sektor rumah tangga, yaitu tingginya penggunaan AC menjadi salah satu penyebab utama konsumsi energi yang meningkat di rumah tangga. Kemudian yang kedua, pengaruh iklim tropis terhadap penggunaan AC karena iklim yang sangat panas di Indonesia menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada perangkat pendingin udara seperti AC. Keterbatasan pengendalian sistem AC, banyak rumah tangga tidak memiliki sistem yang efektif untuk mengelola penggunaan AC secara otomatis. Nah, dampak pengoperasian AC yang tidak efisien terhadap biaya itu adalah biaya listrik yang meningkat akibat penggunaan AC. Pengoperasian AC yang tidak terkontrol dapat membuat tagihan listrik rumah tangga meningkat tajam. Kemudian, analisis penggunaan energi AC di rumah tangga penting untuk menganalisis pola-pola penggunaan AC, kapan seharusnya digunakan AC tersebut untuk mengidentifikasi potensi penghematan yang dapat dicapai di rumah tangga tersebut. Kemudian efisiensi energi dan penghematan biaya itu menerapkan sistem yang efisien sehingga dapat mengurangkan biaya listrik sehingga dapat memberikan dampak penghematan yang jangka panjang terhadap eh, rumah tangga, penggunaan listrik di rumah tangga tersebut. Kemudian rekomendasi untuk penggunaan AC yang efisien itu adalah menerapkan teknologi efisiensi energi dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi listrik. Kemudian adalah permasalahan dan identifikasi masalah dalam penelitian. Tingginya konsumsi energi akibat penggunaan AC yang tidak terkontrol, yaitu dampak pemborosan energi terhadap rumah tangga. Penggunaan AC yang tidak terkontrol berdampak signifikan terhadap pemborosan energi, meningkatkan biaya listrik, dan juga emisi karbon. Selanjutnya, perilaku penggunaan AC di daerah tropis menggunakan bahwa di negara tropis penggunaan AC seringkali tidak disesuaikan dengan kebutuhan suhu real. Kemudian alternatif solusi untuk menurunkan konsumsi energi itu penerapan teknologi monitor dan kontrol dapat membantu menurunkan konsumsi energi tanpa menurunkan kenyamanan. Kemudian pendidikan energi untuk penggunaan AC yaitu memberikan edukasi-edukasi kepada eh, rumah tangga tentang cara-cara efisien dalam menggunakan AC untuk mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya itu kurangnya sistem otomatisasi dalam pengaturan suhu ruangan, keterbatasan pengaturan manual AC. Pengaturan manual AC seringkali tidak efisien menyebabkan penggunaan energi yang tidak perlu. Seperti kita lupa dalam mematikannya karena harus manual untuk mematikan AC tersebut. Kemudian potensi IoT dalam otomatisasi sistem pendinginan. Teknologi IoT berpotensi besar untuk mengotomatisasi kontrol AC berdasarkan data suhu ruang yang akurat. Jadi, semisal ketika kita menyalakan AC dengan teknologi IoT ini, eh, ketika suhu yang sudah cukup lumayan dingin, maka dia otomatis langsung mematikan AC tersebut gitu. Jika suhu sudah mulai panas kembali, maka akan dinyalakan lagi. Dan jika misal eh, tidak ada ruangan atau tidak ada orang di rumah, maka akan mati sendiri gitu. Integrasi data suhu untuk pengoperasian yang optimal. Data suhu yang terintegrasi dalam sistem dapat meningkatkan efisiensi pengoperasian AC sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dampak negatif pada lingkungan dari emisi karbon AC yaitu adalah kontribusi emisi karbon dari sektor rumah tangga yang penggunaan AC yang berlebihan berkontribusi pada peningkatan emisi karbon memperparah perubahan iklim global. Kemudian teknologi yang ramah lingkungan untuk AC, implementasi teknologi efisien dapat mengurangi emisi karbon dari penggunaan AC di rumah tangga. Dan kesadaran lingkungan sebagai kunci perubahan, meningkatkan kesadaran tentang dampak penggunaan AC dapat mendorong perilaku hemat energi di masyarakat. Peran pemerintah dalam mengurangi emisi karbon, pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk mendukung penggunaan teknologi hemat energi yang ramah lingkungan.
Dan tiga, metode penelitian dan analisis kebutuhan. Pengumpulan data suhu ruangan secara real time menggunakan sensor. Sistem pemantauan suhu real time yang akurat, penggunaan suhu sensor, memungkinkan pemantauan suhu ruangan secara akurat dan berkelanjutan, mendukung efisiensi energi. Integrasi dengan platform IoT, sensor suhu yang diintegrasikan dengan platform IoT menyediakan data real time untuk pengelolaan yang energi yang lebih baik. Integrasi sensor suhu dengan sistem IoT untuk efisiensi, optimalisasi penggunaan energi melalui IoT, integrasi sensor suhu dengan IoT memungkinkan pengaturan AC secara otomatis berdasarkan data suhu, meningkatkan efisiensi energi, kemudian kontrol jarak jauh dan otomatisasi pengguna dapat mengontrol AC dari jarak jauh, menyesuaikan suhu sesuai kebutuhan tanpa harus berada di rumah, dan tiga, pengumpulan data historis untuk rekomendasi. Data historis dari penggunaan AC dapat dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam pengaturan penggunaan energi. 4. Meningkatkan kesadaran energi pengguna. Sistem integrasi membantu pengguna memahami pentingnya pengelolaan energi dan efisiensi dan tanggung jawab. Kemudian analisis pola penggunaan AC untuk mulai pemborosan energi. Itu eliminasi pola penggunaan AC, rekomendasi penggunaan energi yang efisien, dampak dari kebiasaan pengguna, dan juga evaluasi pengaruh terhadap listrik gitu. Yang pertama itu menganalisis pola penggunaan sehingga menemukan waktu yang optimal untuk penggunaan sehingga mengurangi pemborosan energi. Kemudian hasil analisis menunjukkan rekomendasi AC yang lebih hemat energi dengan mempertimbangkan suhu dan juga waktu. Kemudian memahami kebiasaan pengguna dapat memfasilitasi pengaturan sistem untuk mengoptimalkan penggunaan AC tanpa mengorbankan kenyamanan. Kemudian melalui analisis pola, penggunaan dapat melihat dampak positif dari efisiensi energi pada pengurangan tagihan listrik. Dampak dan manfaat teknologi IoT dalam energi, yaitu pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan energi, edukasi energi untuk masyarakat itu, kemudian ada kampanye kesadaran energi, dan pelatihan pengelolaan energi. Mengurangi emisi karbon dengan penggunaan teknologi yang efisien, yaitu dengan sistem energi terbarukan. Implementasinya dapat menggantikan sumber energi fosil yang berpolusi, dan inovasi dalam efisiensi energi dan juga analisis dampak lingkungan. Kemudian memberikan kontrol otomatis pada pengoperasian AC untuk kenyamanan, sistem kontrol cerdas, pengembangan sistem kontrol cerdas untuk pengoperasian AC yang lebih efisien dan nyaman, dan juga pengaturan suhu otomatis. Jadi sudah tidak ada manual lagi, jika semisal lupa atau bagaimana itu bisa digunakan jarak jauh untuk mematikan tersebut, dan juga pengaturan suhu otomatis yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika suhu panas akan nyala sesuai dengan suhu, jika suhu sudah mulai terlalu dingin maka akan mati AC, seperti itu suhu otomatis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.